Selamat datang di channel saya yang paling keren, paling hebat dan paling kaya di dunia. Saya adalah motivator nomor 1 di Indonesia yang sudah berhasil mengubah hidup jutaan orang dari miskin menjadi kaya raya. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan kontroversial, yaitu, apakah orang miskin itu ada? Atau hanya mitos? Saya akan membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang iri, dengki dan munafik, yang ingin menjatuhkan kalian dan membuat kalian tetap miskin. Saya yakin, banyak dari kalian yang merasa diri kalian miskin, atau bahkan menganggap diri kalian miskin. Kalian mungkin berpikir bahwa hidup kalian susah, tidak ada harapan, tidak ada peluang, tidak ada kesempatan. Kalian mungkin berpikir bahwa kalian tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Kalian mungkin berpikir bahwa kalian bukan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa meraih apa-apa, tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi, tahukah kalian bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka? Tahukah kalian bahwa semua itu hanyalah pemikiran negatif yang menghambat kalian untuk sukses? Tahukah kalian bahwa semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak mau kalian maju? Tahukah kalian bahwa sebenarnya orang miskin itu tidak ada? Ya, kalian tidak salah dengar. Orang miskin itu tidak ada. Orang miskin itu hanya mitos. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Tenang, jangan panik, jangan bingung, jangan marah dan jangan sedih. Saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas, logis dan ilmiah. Saya akan membuktikan kepada kalian bahwa orang miskin itu tidak ada, dan bahwa kalian bisa menjadi kaya jika kalian mau dan berani mengubah cara pandang kalian. Pertama, mari kalian definisikan terlebih dahulu mengenai apa itu orang miskin. Apa sih yang membuat seseorang disebut miskin? Apa sih yang menjadi ukuran kemiskinan? Apa sih yang menjadi standar kekayaan? Jawabannya, tentu saja, adalah relatif. Tidak ada definisi yang pasti, tidak ada kriteria yang objektif, tidak ada batas yang jelas dan tidak ada standar yang universal. Orang miskin bagi si A, bisa jadi orang kaya bagi si B. Orang kaya bagi si C, bisa jadi orang miskin bagi si D. Orang miskin di negara ini, bisa jadi orang kaya di negara itu. Orang kaya di zaman ini, bisa jadi orang miskin di zaman itu. Semua tergantung dari sudut pandang, perspektif dan preferensi masing-masing individu. Jadi, tidak ada yang namanya orang miskin secara absolut. Tidak ada yang namanya orang kaya secara mutlak. Semua itu hanyalah konsep yang dibuat oleh manusia untuk membedakan, membandingkan dan menilai diri sendiri dan orang lain. Semua itu hanyalah label yang ditempelkan oleh masyarakat untuk mengklasifikasikan, mengategorikan dan menghakimi status sosial dan ekonomi seseorang. Tapi, apakah label itu benar, adil dan penting? Tentu saja tidak. Label itu tidak benar, karena tidak berdasarkan fakta, melainkan opini. Label itu tidak adil, karena tidak mempertimbangkan kondisi, situasi dan potensi seseorang. Label itu tidak penting, karena tidak menentukan kualitas, karakter dan kapasitas seseorang. Lalu, mengapa kalian harus peduli dengan label itu? Mengapa kalian harus percaya dengan label itu? Mengapa kalian harus terpengaruh dengan label itu? Tentu saja tidak. Kalian tidak harus peduli, tidak harus percaya, tidak harus terpengaruh dengan label itu. Kalian harus mengabaikan, menolak dan menghapus label itu dari pikiran kalian. Karena label itu hanya akan membuat kalian merasa rendah diri, minder dan tidak percaya diri. Label itu hanya akan membuat kalian merasa terbatas, terkekang dan terbelenggu. Label itu hanya akan membuat kalian merasa putus asa, pesimis dan tidak bersemangat. Label itu hanya akan membuat kalian merasa miskin, padahal kalian tidak miskin. Kedua, mari kalian pahami, apa itu kekayaan? Apa sih yang membuat seseorang disebut kaya? Apa sih yang menjadi sumber kekayaan? Apa sih yang menjadi indikator kekayaan? Jawabannya, tentu saja, adalah bervariasi. Tidak ada jawaban yang tunggal, tidak ada sumber yang monopoli, tidak ada indikator yang dominan, tidak ada kekayaan yang absolut. Orang kaya bagi si A, bisa jadi karena dia punya banyak uang. Orang kaya bagi si B,
bisa jadi karena dia punya banyak harta. Orang kaya bagi si C, bisa jadi karena dia punya banyak kekuasaan. Orang kaya bagi si D, bisa jadi karena dia punya banyak pengaruh. Tapi, apakah itu semua yang dibutuhkan untuk menjadi kaya? Apakah itu semua yang diinginkan untuk menjadi kaya? Apakah itu semua yang dicari untuk menjadi kaya? Tentu saja tidak. Uang, harta, kekuasaan, pengaruh, itu semua hanyalah alat, bukan tujuan. Itu semua hanyalah sarana, bukan esensi. Itu semua hanyalah hasil, bukan proses. Itu semua hanyalah materi, bukan makna. Itu semua hanyalah fisik, bukan mental. Itu semua hanyalah luar, bukan dalam. Jadi, tidak ada yang namanya kekayaan secara material. Tidak ada yang namanya kekayaan secara fisikal. Semua itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh dunia untuk menipu, memanipulasi dan mengendalikan kalian. Semua itu hanyalah godaan yang diberikan oleh setan untuk menggoda, mengelabui dan menjauhkan kalian dari Tuhan. Tapi, apakah ilusi itu nyata? Apakah godaan itu kuat? Apakah kekayaan itu penting? Tentu saja tidak. Ilusi itu tidak nyata, karena tidak berdasarkan realitas, melainkan hayalan. Godaan itu tidak kuat, karena tidak berdasarkan kehendak, melainkan nafsu. Kekayaan itu tidak penting, karena tidak berdasarkan nilai, melainkan harga. Lalu, mengapa kalian harus mengikuti ilusi itu? Mengapa kalian harus menuruti godaan itu? Mengapa kalian harus mengejar kekayaan itu? Tentu saja tidak. Kalian tidak harus mengikuti, tidak harus menuruti, tidak harus mengejar kekayaan itu. Kalian harus melawan, menentang dan menolak kekayaan itu dari hidup kalian. Karena kekayaan itu hanya akan membuat kalian merasa tamak, rakus dan serakah. Kekayaan itu hanya akan membuat kalian merasa cemas, khawatir dan takut. Kekayaan itu hanya akan membuat kalian merasa sombong, angkuh dan arogan. Kekayaan itu hanya akan membuat kalian merasa kaya, padahal kalian tidak kaya. Ketiga, mari kalian sadari, apa itu kemiskinan? Apa sih yang membuat seseorang disebut miskin? Apa sih yang menjadi penyebab kemiskinan? Apa sih yang menjadi solusi kemiskinan? Jawabannya, tentu saja, adalah sederhana. Tidak ada alasan yang rumit, tidak ada penyebab yang kompleks, tidak ada solusi yang sulit, tidak ada kemiskinan yang permanen. Orang miskin bagi si A, bisa jadi karena dia tidak punya pendidikan. Orang miskin bagi si B, bisa jadi karena dia tidak punya pekerjaan. Orang miskin bagi si C, bisa jadi karena dia tidak punya kesehatan. Orang miskin bagi si D, bisa jadi karena dia tidak punya keluarga. Tapi, apakah itu semua yang menyebabkan seseorang menjadi miskin? Apakah itu semua yang menghalangi seseorang untuk menjadi kaya? Apakah itu semua yang membatasi seseorang untuk berkembang? Tentu saja tidak. Pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keluarga, itu semua hanyalah faktor, bukan penentu. Itu semua hanyalah kondisi, bukan situasi. Itu semua hanyalah masalah, bukan alasan. Itu semua hanyalah tantangan, bukan hambatan. Itu semua hanyalah kesempatan, bukan keharusan. Itu semua hanyalah pilihan, bukan kewajiban. Jadi, tidak ada yang namanya kemiskinan secara faktual. Tidak ada yang namanya kemiskinan secara kondisional. Semua itu hanyalah alasan yang dibuat oleh diri sendiri untuk menyalahkan, menyerah dan menyesali hidup. Semua itu hanyalah dalih yang diberikan oleh ego untuk mengeluh, menghindar dan mengelak tanggung jawab. Tapi, apakah alasan itu benar? Apakah dalih itu sah? Apakah kemiskinan itu takdir? Tentu saja tidak. Alasan itu tidak benar, karena tidak berdasarkan data, melainkan asumsi. Dalih itu tidak sah, karena tidak berdasarkan fakta, melainkan opini. Kemiskinan itu bukan takdir, karena tidak berdasarkan kehendak Tuhan, melainkan kehendak manusia. Lalu, mengapa kalian harus menggunakan alasan itu? Mengapa kalian harus bersembunyi di balik dalih itu? Mengapa kalian harus menerima kemiskinan itu? Tentu saja tidak. Kalian tidak harus menggunakan, tidak harus bersembunyi, tidak harus menerima kemiskinan itu. Kalian harus menghapus, menghancurkan dan mengubah kemiskinan itu dari hidup kalian. Karena kemiskinan itu hanya akan membuat kalian merasa lemah,
malas, dan tidak berdaya. Kemiskinan itu hanya akan membuat kalian merasa terpuruk, tersisih, dan terlupakan. Kemiskinan itu hanya akan membuat kalian merasa tidak bahagia, tidak berarti, dan tidak berguna. Kemiskinan itu hanya akan membuat kalian merasa miskin, padahal kalian tidak miskin. Keempat, mari kalian renungkan, apa itu kebahagiaan? Apa sih yang membuat seseorang disebut bahagia? Apa sih yang menjadi sumber kebahagiaan? Apa sih yang menjadi ukuran kebahagiaan? Jawabannya, tentu saja, adalah pribadi. Tidak ada definisi yang sama, tidak ada sumber yang seragam, tidak ada ukuran yang seimbang, tidak ada kebahagiaan yang standar. Orang bahagia bagi si A, bisa jadi karena dia punya iman. Orang bahagia bagi si B, bisa jadi karena dia punya ilmu. Orang bahagia bagi si C, bisa jadi karena dia punya amal. Orang bahagia bagi si D, bisa jadi karena dia punya akhlak. Tapi, apakah itu semua yang dibutuhkan untuk menjadi bahagia? Apakah itu semua yang diinginkan untuk menjadi bahagia? Apakah itu semua yang dicari untuk menjadi bahagia? Tentu saja ya. Iman, ilmu, amal, akhlak, itu semua adalah tujuan, bukan alat. Itu semua adalah esensi, bukan sarana. Itu semua adalah proses, bukan hasil. Itu semua adalah makna, bukan materi. Itu semua adalah mental, bukan fisik. Itu semua adalah dalam, bukan luar. Jadi, ada yang namanya kebahagiaan secara spiritual. Ada yang namanya kebahagiaan secara mental. Semua itu adalah realitas yang dibuat oleh diri sendiri untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan hidup. Semua itu adalah berkah yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji, mengasah, dan meningkatkan iman. Tapi, apakah realitas itu mudah? Apakah berkah itu murah? Apakah kebahagiaan itu gampang? Tentu saja tidak. Realitas itu tidak mudah, karena berdasarkan usaha, bukan keberuntungan. Berkah itu tidak murah, karena berdasarkan syukur, bukan kebetulan. Kebahagiaan itu tidak gampang, karena berdasarkan pilihan, bukan keadaan. Lalu, mengapa kalian harus menciptakan realitas itu? Mengapa kalian harus mensyukuri berkah itu? Mengapa kalian harus memilih kebahagiaan itu? Tentu saja ya, kalian harus menciptakan, harus mensyukuri, harus memilih kebahagiaan itu. Kalian harus mengejar, meraih dan mempertahankan kebahagiaan itu dalam hidup kalian. Karena kebahagiaan itu akan membuat kalian merasa kuat, rajin, dan berdaya. Kebahagiaan itu akan membuat kalian merasa bangkit, berkontribusi, dan diingat. Kebahagiaan itu akan membuat kalian merasa bahagia, berarti, dan berguna. Kebahagiaan itu akan membuat kalian merasa kaya, padahal kalian tidak kaya. Kelima, mari kalian simpulkan, apa itu motivasi? Apa sih yang membuat seseorang disebut termotivasi? Apa sih yang menjadi sumber motivasi? Apa sih yang menjadi cara motivasi? Jawabannya, tentu saja, adalah diri sendiri. Tidak ada orang yang lain, tidak ada hal yang lain, tidak ada sesuatu yang lain, tidak ada motivasi yang lain. Orang termotivasi bagi si A, bisa jadi karena dia punya visi. Orang termotivasi bagi si B, bisa jadi karena dia punya misi. Orang termotivasi bagi si C, bisa jadi karena dia punya tujuan. Orang termotivasi bagi si D, bisa jadi karena dia punya rencana. Tapi, apakah itu semua yang dibutuhkan untuk menjadi termotivasi? Apakah itu semua yang diinginkan untuk menjadi termotivasi? Apakah itu semua yang dicari untuk menjadi termotivasi? Tentu saja ya. Visi, misi, tujuan, rencana, itu semua adalah arah, bukan tujuan. Itu semua adalah panduan, bukan aturan. Itu semua adalah harapan, bukan kenyataan. Itu semua adalah impian, bukan kewajiban. Itu semua adalah keinginan, bukan kebutuhan. Itu semua adalah kemauan, bukan keharusan. Jadi, ada yang namanya motivasi secara internal. Ada yang namanya motivasi secara personal. Semua itu adalah api yang dibakar oleh diri sendiri untuk mendorong, menggerakkan, dan mengubah hidup. Semua itu adalah energi yang dimiliki oleh diri sendiri untuk mengubah, mengatasi, dan menghapus kemiskinan. Tapi,
Apakah api itu panas? Apakah energi itu besar? Apakah motivasi itu kuat? Tentu saja ya. Api itu panas karena berdasarkan semangat, bukan emosi. Energi itu besar karena berdasarkan aksi, bukan reaksi. Motivasi itu kuat karena berdasarkan diri sendiri, bukan orang lain. Lalu, mengapa kalian harus membakar api itu? Mengapa kalian harus menggunakan energi itu? Mengapa kalian harus memiliki motivasi itu? Tentu saja ya, kalian harus membakar, harus menggunakan, harus memiliki motivasi itu. Kalian harus membangun, memelihara dan meningkatkan motivasi itu dalam diri kalian. Karena motivasi itu akan membuat kalian merasa percaya diri, optimis dan bersemangat. Motivasi itu akan membuat kalian merasa berani, kreatif dan inovatif. Motivasi itu akan membuat kalian merasa produktif, efektif dan sukses. Motivasi itu akan membuat kalian merasa kaya, padahal kalian tidak kaya. Saya harap kalian menyukai video ini dan bisa mengambil manfaat dari pesan-pesan yang saya sampaikan. Saya yakin kalian sekarang sudah tidak merasa miskin lagi, karena kalian sudah menyadari bahwa orang miskin itu tidak ada dan bahwa kalian bisa menjadi kaya jika kalian mau dan berani mengubah cara pandang kalian. Saya yakin kalian sekarang sudah tidak merasa kaya lagi, karena kalian sudah mengerti bahwa orang kaya itu tidak kaya, dan bahwa kalian bisa menjadi bahagia jika kalian mau dan berani mengubah cara hidup kalian. Saya yakin kalian sekarang sudah tidak merasa termotivasi lagi, karena kalian sudah tahu bahwa motivasi itu ada dalam diri kalian, dan bahwa kalian bisa menjadi sukses jika kalian mau dan berani mengubah cara berpikir kalian. Jadi, jangan biarkan label, ilusi, alasan, atau dalih apapun menghentikan kalian untuk mencapai impian kalian. Jangan biarkan uang, harta, kekuasaan, atau pengaruh apapun mengganggu kalian untuk meraih kebahagiaan kalian. Jangan biarkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, atau apapun menghalangi kalian untuk mengembangkan potensi kalian. Jangan biarkan iman, ilmu, amal, atau akhlak apapun menurunkan kalian untuk meningkatkan kualitas kalian. Kalian adalah pribadi yang unik, istimewa dan berharga. Kalian adalah pribadi yang berbakat, berpotensi dan bersinar. Kalian adalah pribadi yang berani, kreatif dan inovatif. Kalian adalah pribadi yang produktif, efektif dan sukses. Kalian adalah pribadi yang kaya, bahagia dan termotivasi. Kalian adalah pribadi yang tidak miskin. Sekian dari saya, sang motivator nomor 1 di Indonesia, yang selalu memberikan motivasi yang terbaik, terbaru dan terdahsyat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel saya, agar kalian tidak ketinggalan video-video motivasi lainnya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berjuang untuk menjadi kaya, bahagia, dan sukses. Salam motivasi dan salam kaya.